Ya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. Menjawab permintaan Cina dari Mafia Maktisi ya. Jadi mohon saya supaya mengisi kemudian mana di masjid sampai meminta Ustaz ini alhamdulillah saya bisa menjawab dan untuk hadir mengisi alim. Tapi rasanya berat karena ini hasil ya. Mubtada udah ropa kan yang diropain lagi. Kalau kana mubtadasman wal khabar itu mubtada kan ropa, ini diropain lagi ya. Hasil. Kalian ini kan belajarnya Janida, saya belajar Janida juga. Satu ilmu satu guru jangan diganggu. Jadi mungkin ropanya mubtada dengan ropanya isim kana berbeda ya. Beda. Kalau ropanya mubtada kan amilnya manawi. Kelihatan ya. Kalau ropanya isim kana ada kananya. Itu undangannya yang ngajar Kiai Mahfud Asiru yang ngajar. Kemana tinggi amat saya ini. Yang ngajar. Udah dah, orang ngajar kan. Orang ngajar ya. Zakir baina zikra kan kaum mukminin. Jadi kalau bahasa yang sekarang apa? Belajar bareng aja, belajar bareng. Jadi muzakarah. Jadi apa? Muzakarah aja. Majelis muzakarah. Nah, lalu itu mau kuliah. Mahasiswa ya. Profesor aja. Kalau orang ngaji muzakarah. Jadi hayatul ilmi. Di mana ada kitab
saya. Di kitab ada itu ya. Ada itu ya di kitab ya. Hayatul ilmi, hidupnya ilmu dengan muzakarah. Jadi belajar bareng gitu ya. Ada istilah lain itulah ifadah wastifadah. Ifadah ngajar. Kalau istifadah belajar. Kita tidak sunyi dari ifadah dan istifadah. Istifadah ya diambil dari yang tafaqahu fiddin. Kalau ifadah udah pulang atau masih di sini juga bisa. Ifadah wal yundiru qaumahum bila ayat itu dimiliki istifadah ya belajar. Lihat tafaqahu ya, ujungnya yundiru qaumahum idza raja'u itu ifadah. Jadi sampai gini hari juga saya masih wakun mustafi dan kul layaumin minal ilm. Terusin lah. Wakun mustafi dan kul layaumin ziyadatan minal ilm wasbah fi buhuril fawaid. Mustafi dan kul layaumin tiap hari. Dia datang minal ilmu. Karena ilmu bukan saja dapat di masjid taklim, tapi di jalanan juga bisa kita ngaji. Ya, Imam Abbas karena boncengan. Ya, naik kontan ya. Itu di situ ngaji. Ya kontak ngaji jadi aja. Ngaji harus masjid. Jadi tiap hari di mana ya? Jalanan bisa jadi saya ini apa ibadah dan istifadah lah gitu ya. Ibadah dan istifadah nah kitab ini namanya Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab kuning bukan kitab putih. Kitab putih nggak ada ya. Iya. Tadi yang saya sebut kitabnya Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Nyari enggak nunggu ya. Kalau ente beli kitab ini tampil muktarin yang kayak gini ada kitab Al-Kashfu wa Tabyin wa biha misi. Yang kuning itu, kitab kuning ya. Kalau yang putih nggak ada. Kalau cover menang lah itu. Cover menang. Gimana? Settingan bagus ya. Settingannya bagus. Ya. Tapi ya kita nggak ruginya beli ya. Kita nggak ruginya. Kita nggak baca, anak kita nggak cucu kita. Siapa? Ya beli lagi. Kalau mau yang lebih besar lagi ya baca Ihya di bawah Ihya aja nggak apa-apa. Kita buru-buru Ihya Ulumuddin ada. Ini kutipan dari Ihya Ulumuddin. Jadi kita buru-buru ini. Lagi Rasail Imam Ghazali itu ada beberapa petikan-petikan. Jadi nggak pegang kita seperti ini, bisa kita Ihya bisa nggak nyari aja di kita buru-buru.
Kalau nggak ihya, buka aja caranya namanya Ithaf Sadatul Muttaqin. Ya 10 jilid dah gitu ya. Alhamdulillah saya hatam baca ihya. Sampai sini juz terakhir 4 balik lagi pertama sampai belakang lagi. Oh dia hatam lagi. Iya 10 tahun. Kayaknya tiap subuh kan. Subuh aja. Ya. Yang lain bukan nanti mesti oke ya. Kalau dia dulu sudah merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ta'awudihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Amin. Wa bihi sifati. Alhamdulillahi wahda. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du. Hada kitabul kasbi wa tajid fi dhuhuril khalqi ajma'in. Atau fahadha kitab al-kasbu wa tajid. Berapa? Suatu film di umum kota Ismail. Bismillah yang pertama, ya Bismillah yang baca. Bismillah yang kedua, Bismillah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua kali. Pertama yang kita buka, yang kedua yang malik. Kalau ada kitab yang tidak ada bismillahnya, saya pernah menulis sebelum kitab apa yang nggak ada bismillahnya, ada orang Arab kitab nggak ada bismillahnya. Ya. Jangan buru-buru nyalain. Ambil digalin lagi dapis dia kalau barok aja di Twitter ya, jangan mudah menyalahi karena kitanya yang gak ngerti. Kita husnuzonnya kepada pengarang, dia bismillah tapi nggak ditulis gitu, dia tetap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu kan nggak ada apa tulis. Mencari kitab yang tidak ada bismillahnya, yang ada. Kalau nggak ada, berarti dia bismillah. Kita cuma nggak tulis. Nah di sini juga di Sekona ada kitab yang Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu, ada alhamdulillahnya. Ada kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina. Alhamdulillah mana? Sudah tercover di Ar-Rahmanir-Rahim. Itu pujian. Sudah tercover di Bismillah, itu sudah ada pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana alhamdulillahnya? Kalau ada yang ngarang lihat tuh Bismillahirrahmanirrahim, itu udah pujian. Udah pujian. Nah kalau diulang-ulang kayak ini nih, diulang lagi ya, di belakang ya. Nah, alhamdulillahi wahda. Kemudian di Ar-Rahman Ar-Rahim kalau udah pujian. Kemudian alhamdulillahi wahda.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jadi bisa dikata ini alhamdulillah pujian 2 kali ya. Ya seperti apa yang khotib-khotib itu kan juga alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Sudah 2 kali. Itu kemana aja ya? Ini kan Ar-Rahman pujian, ini pujian lain gak apa-apa. Memuji Allah sering-sering gak apa-apa. Ini maksud perintah. Kalau di khotbah-khotbah ini kan ada semua uang belanja. Kullama takarrara ahla wa mattadoha ajla. Khotib mengawinin. Apa nih? Kullama takarrara ahla wa mattadoha ajla. Diulang lagi padahal udah ada ya. Pujian udah ada ulang lagi. Ya. Mungkin masuk situ lah. Ya. Yang ulang. Ulama takaroro ada ulama tatoha ada itu di khotbah uang belanja sebenarnya khotbah uang belanja penerima khotbah itu Arab ya, 9 khotbah timah khotbatul timah khotbatul timah ya. Jadi ada yang harus diulang-ulang, ada juga yang kalau kita ulang-ulang jadi nggak enak. Jadi tergantung kita bicaranya kepada siapa ya. Siapa. Karena ayat "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Bil hikmah itu Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ilmu Nafi. Jadi ini ngadepin ulama, ngadepin kiai, ngadepin orang alim itu jangan ngomong banyak-banyak. Bil hikmah. Kalau kita ngeluarin ayat Quran, ngeluarin hadis, apa lagi? Udah tahu aja dia. Kita belum rapi ngomong, dia udah paham. Itu jangan banyak-banyak ngomong ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Qala ta'ala ya laulan abartu. Ulang lagi. Pertama-tama kita Alhamdulillah. juga Artinya kemudian selamat tadi apaan ya? Lama-lama ngomong depan kiai gitu. Apa dia? Pengen pulang aja. Lama-lama. Tanya apa? Buat drama itu. Buat drama biasa kayak gitu. Ya ngabisin waktu. materi dikit kali gitu. Jadi dia nggak pakai kaidah ijaz, makol lawan dala aja pakainya itnab, maka surau apa ada. Dalam balagon namanya apa? Itnab, maka surau. Banyak komentar tapi berfaedah. Kayak telur di dadar. Telur kecil itu kalau di dadar lebar nggak? Awang. Padahal isinya mah telur. Itnab, bahasanya apa? Itnab. Jadi maka surau apa? Atau takdiyatul lafzi ini apa? Ibaratin kasirah ma'awafai hadil maksud. Itnab ya enggak? Tahu saya ngomong sama siapa ini? Mestinya ijazahnya baca terjemahin udah wassalam. Ya. Jadi Bismillah itu adalah Al-Quran. Siapa yang ingkar Bismillah itu Quran, kafir. Ingkar satu ayat sama dengan ingkar satu ayat Quran. Adapun Bismillah bukan bagian dari Fatihah, itu khilaf ulama. Malik mengatakan bukan bagian dari Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan itu bagian dari Fatihah.
Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya. Imam Hanafi menganggap itu sunnah. Cuma sir bacanya dia. Bacanya sir. Ya. Imam Syafi'i jahar, Islam jahar juga, sir juga. Imam Hanafi sir. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal juga disunahkan bismillah. Perintah bismillah. Imam Malik tidak termasuk. Khilaf itu ya masalah-masalah bukan keyakinan dengan Al-Quran, kita yakin bismillah itu Quran ya kan. Kalau bismillah termasuk Fatihah atau bukan itu khilaf. Adapun kita ikuti imamnya baca bismillah sah apa enggak itu ya imamnya berpikir ya. Ya. Dibaca apa kagak ya tinggal ada tanda-tandanya korinahnya ya. Saya takut Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca bismillah nggak betul? Dilihat jedahnya kalau keamanan cepat Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca nggak tuh? Kagak. Jedahnya nggak saktanya. Itu bisa kita katakan nggak baca bismillah nggak ada saktanya kerja. Kalau masih muat untuk Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara penjelasan bahwa bismillah itu Quran, yaitulah tentang awwalu ma nazala minal Quran Iqra. Awwalu ma nazala Quran Fatihah. Awwalu ma nazala Quran ya ayyuhal mudaththir. Awwalu ma nazala Quran bismillah. Kedua, di dalam surah An-Naml waqalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Berkata Ratu Balqis ya, Ratu Balqis di negeri Sabah ya, wilayahnya Sabah sampai Yaman ya. Adapun Nabi Sulaiman yaitulah Baitul Maqdis sampai sudah ke ujung Yaman. Ketika itu Ratu Balqis itu kan nyembahnya kawakib wasyams. Sembahannya adalah bintang dan matahari. Jadi Nabi Sulaiman dakwanya mengajak kepada tauhid, maka dikirimin surat. Jadi Nabi Sulaiman kirim surat sama Ratu Balqis. Isinya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isi suratnya setelah dia nyatakan kitab ini dari Sulaiman bin Daud alaihissalam, kemudian baru tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Isinya alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong ente. Alla ta'alu alayya, jangan sombong. Waktu nih muslimin datang kemari sini ke istana saya gitu. Bukan nyombong ya, bukan apa itu, tidak ada multiplier, nggak ada dalam kitab Google. Nah ini ya,
nggak ada bohong. Sombong boleh nggak ya? Sombong boleh nggak? Allah ta'lu alaihi waktu di muslimin. Di situ di Al-Qur'an Mani tersebutkan itu ada mujtahid kan. Tujuannya supaya nanti kalau ke situ masuk Islam atau tunduk. Tafsirnya itu karena kedudukan Nabi Sulaiman sebagai raja. Nabi Sulaiman itu raja juga, nabi juga. Ya. Jadi kalau ada gubernur, kiai juga, gubernur juga, itu kayak Nabi Sulaiman ya. Ada nggak gubernur juga, kiai juga? NTP. Yang hafal Quran dari TGB. TGB. Ini kiai juga, gubernur juga ya. Jawa Barat waktu. Jawa Barat waktu. Jadi Nabi Sulaiman raja juga, nabi juga. Maka Nabi kita Muhammad SAW pernah ditawarkan oleh Allah tibagha mulkan nabiyan atau abdan nabiyan. Dapat isyarat dari Jibril, abdan nabiyan. Karena itu tadi udah dimiliki sama Nabi Sulaiman ya. Maka di beberapa ayat antara lain subhanallazi asra bi'abdihi alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maksud 'abdihi siapa? Muhammad. Jadi Nabi Sulaiman tidak sombong, tidak nyombong. Ini di luar lagi ada dalil Pak at-takabur al-mutakabir salafat itu ada ya? Kayaknya kalau di situ kan kayak boleh takabur ya. Tapi Nabi Sulaiman bukan takabur. Menjelaskan bahwa saya raja, boleh kan? Saya nabi, boleh nggak? Saya kiai ini, boleh nggak? Kiai ini, boleh nggak ngomong gitu? Gue kiai ini, boleh nggak ngomong gitu? Lihat dulu orangnya. Kalau orang jaga gak pinter, kalau dia pinter mah malu dia. Kalau dia bilang dia malu harusnya. Kalau dia alim nggak apa-apa. Kalau orang alim ngaku alim nggak apa-apa. Orang kaya ngaku kaya nggak apa-apa. Belajar aja. Faktanya. Sebenarnya yang khotib berjelek-jelek. Gua yang khotib lu, ayam. Gua yang khotib dah. Besar ini. Nggak apa-apa. Kalau emang bener alim ngaku alim nggak apa-apa. Kalau emang kaya, saya orang kaya nih, boleh nggak? Boleh juga. Kaya. Kecuali ya mungkin boleh minjem ya. Miskin kalau kaya nggak boleh. Kalau alim aku alim nggak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta jabatan. Ij'alni ala khazainil ardi. Inni hafizun. Saya hafizun alim. Nabi Yusuf ini hafizun, saya bisa menjaga apa yang jadi menteri ya, perbendaharaan ini saya bisa, tangan saya bisa mengerti ilmunya. Ini hafizun, bisa mencatat, saya bisa tahu tentang ekonomi, tentang marau, tentang subur, kapan ya. Ini hafizun, ngaku apa? Nggak apa-apa kalau orang alim, aku alim nggak apa-apa. Tujuannya supaya pada ngaji gitu. Kalau kita nggak pasang merek, kita nggak iklanin, kan orang ngaji pada orang lain, yang apa ngaji sono, ya lu kata udah ngomong, gua tahu lu pinter. Ente apa nggak ngomong tadinya, saya alim begitu. Orang ngaji orang lain lu kesel. Betul. Orang ngaji orang lain kesel. Marah-marah ngomong. Ada yang gini kayak
Ya, orang namanya orang nyampainya ada yang peleleh. Karena saya lagi nyampe yang sini. Ini habis. Jadi perlu itu iklan ya. Kalau guru pukul, ya kan kita iklan guru pukul. Iya. Boleh nggak? Tujuannya kalau ya bukan ombok, nggak boleh semua orang tahu. Biar orang tahu. Ini hafizun, itu jadi ngaku alim nggak apa-apa kalau alim. Maka itu Syekh Abdullah Haruri nyalain Ihya. Ihya man qala ana alim fa huwa jahil. Oh, itu ditentang sama kita Syekh Abdullah Haruri. Ya. Saya bilang Mamulinya kalau ada Imam Ghazali lawan ya. Untuk dipertahanin itu apa omongan man qala ana alim fa huwa jahil. Ini kitabnya kepada siapa? Iya, kalau kepada Imam atau Nabi Yusuf memang nggak pas. Itu kalau sama Khidir sama Nabi Musa bisa pas. Siapa yang paling alim dari Nabi Musa? Saya. Begitu nyampur sama Khidir lah, tinggalan. Ya itu kan bisa manfaat alim bahwa jahil. Jadi main salah-salahin aja tuh saya keluar dulu ya. Jadi saya lebih cenderung kepada apa yang ada ya sebetulnya itu saya maknain begitu. Maknain manfaat alim saya nggak berani nyalain. Karena nanti ada wakilnya orang yang aku udah pasang merek, dipukul jatuh. Saya ini kan udah masang diri begini, ya ditanya ini nggak tahu, dan ini nggak tahu jatuh gua. Tapi sebelum jatuh gua jatuh duluan. Sakit. Nyerah. Kalau mau nanya, sekarang jawabnya sebulan lagi. Jatuh kayak apa? Kalau mau nanya, kalau bisa jawab sekarang, kalau enggak utang gitu. Karena dia nggak mau utang, tanya. Bahasa ini aja. Apa sono-sono tadi nyambil? Ngaku alinya boleh. Kalau memang alim supaya dia bisa menyebarkan ilmu, jabatan boleh juga. Lalu yang dianggap yang lain-lain di bawah dia, minta jabatan. Ya, kalau merasa amanah. Jabatan alim amanah, mampu yang lain di bawah ya boleh gitu. Nah kaya boleh saya orang kaya nih boleh nggak? Maksudnya kalau mau minta amal mau sini gitu, mau sama sini kalau mau minta amal sama saya ngomong saya orang kaya boleh karena tujuannya dia mau amal. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakitnya sudah parah ya dijenguk oleh Rasul yang ngomong ya Rasul tahu sendiri saya wa ana zumalin wala yarisuni illa ibnatul li. Saya orang kaya. Ngomong Rasul saya orang ana zumalin wala yarisuni illa ibnatul li. Apa atas orang disuruh saya mali? La. Fasyatur ya Rasulullah. La. As-sulus kasir. Innaka antadharu warasataka arniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Saya orang kaya, ya Rasul, anak menatatunya perempuan lagi. Ada ceritanya aja. Saya punya anak perempuan, atatunya. Saya orang kaya, saya boleh nggak sedekah 2/3? Kalau 3 miliar adalah 2 ya. Nggak bisa. Satu separoh, 1,5 miliar enggak. Jangan ya. As-sulus kasir. Ini sepertinya udah banyak. Boleh. Innaka antadzara rasulullah, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan alatan dia kata pemunas jadi fakir akhirnya minta sama orang. Ada
habis kaya miskin kan nggak enak. Kalau miskin kaya enak. Ya, dia orang yang ada punya. Kalau emang agak ada hartanya, apa yang mau diwarisin, apa yang ini dia orang kaya. Jadi dari situ bahwa kepedulian orang tua dengan anak urusan dunianya itu tidak salah kalau dipikirkan masa depannya, urusan dunianya. Jangan cuma baca mata bulu mimba. Kalau orang itu makan mimba apa? Dia nggak bilang apa, mata bulu mimba ini dicabangin begitu. Seolah-olah tak bulu mimba ini nggak boleh. Bicarain juga sama Rasul. Mata bulu mimba, iya itu juga lebih penting, tapi juga nggak melupakan soal dunia. Cuma ayatnya mata buluna, nanti kalau udah pada mati mbak apa kamu? Jadi Nabi itu kan apa? Mikirin bagaimana generasi penerusnya, ya itu nggak salah. Nah, itu utama, tapi bukan berarti harta nggak boleh dipikirin ya. Pikirin juga untuk masa depan. Allah ta'alum alayya wa tuni muslimin. Jadi maksud selama itu Ratu Balqis dan Isa masuknya ke istana, kemudian ngangkat apa? Falamma ra'atu hasibat hulujatan wakasapat ansaqoya. Jadi betisnya kelihatan. Berbulu apa enggak tuh? Karena ada berita dari jin bahwa Ratu Balqis betisnya berbulu. Itu ditafsirin. Lalu tafsir Kazib ya, Iftira, bahwa Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balqis karena pengen melihat betisnya. Itu tafsir dicoret aja. Yang dicoret atau bukan lain atau itu ini enggak benar. Tujuan Nabi Sulaiman ngundang Ratu Balqis supaya beriman, bukan mau melihat betis. Jelek amat Nabi begitu. Itu memang berbeda tafsirnya. Tapi tafsir ada kita beda Pak. Qasatun la taliqu bil anbiya. Kisah-kisah yang tidak layak dengan Nabi, antara lain itu tadi. Tujuannya supaya dia menyembah Allah, Bu. Dari menyembah matahari, menyembah. Bukan tujuannya mau melihat apa? Betis. Kalau kelihatan iya, kalau sekonyong-konyong pengen lihat betisnya, coba ada bulunya Pak Kakak. Ada dewanya tuh bulu betisnya, ada bulunya seperti bulu himar. Itu bohong ya. Itu bohong. Ada riwayat. Itu perlu ditambih, seperti kita juga menambih yang katanya Naga Ayub itu belatungan, kemudian batunya dimakan ya, juga itu tafsir Bang Ghazali. Lagi yang lainnya. Ini sehubungan dengan Nabi Sulaiman itu bukan tujuan. Karena ditafsir lagi, kalau begitu kita boleh melihat TV karena nggak langsung. Kalau ditafsirin bahwa Ratu Balqis itu begitu diangkat kain betisnya kelihatan, kemudian Nabi Sulaiman ngeliatin begitu, terus dikias-kias. Kalau gitu kita pakai kacamata aja kan nggak cewek, boleh dong. Nanti dikias-kias lagi ngeliat TV nggak apa-apa. Apa nggak langsung sih? Itu kan ada faedah fikihnya. Yang membawa kepada maksiat, ya maksiat. Yang nggak bawa kepada maksiat enggak. Maka saya pernah itu pengaji bulanan di Al Khairat di Surabaya. Ada yang nanya sana, ya gimana punya TV? Itu kan pada joget, ya. Ya pakaiannya juga kan begitu dan semenggak ya. Apa-apa, jadi lu nafsu bini lu jadi itu. Berhenti itu ngaji dia. Kayak sih ditanya apa boleh aja. Apa nanya boleh. Dia yang ngaji gak paham.
Kalau buat yang punya bini, semangat. Tapi yang pada bujangan, mau ditumpahin di mana? Hukum itu bisa yahtalik biikhtilafil ahwal wal ashkhas. Yahtalik biikhtilafil ahwal wal ashkhas. Jadi orang punya bini, jadi tambah gemes kan bagus. Ya ini nggak pernah punya bini lah. Dia tumpahin di mana? Itu rusak. Bingung. Jadi hukumnya yahtalik biikhtilafil ahwal. Ya, bismillah. Kemudian sholawat ya. Ya, bismillah dulu kali ya. Tinggal apa nih? Oh, Terus setengah jam lagi. Lu ngaji hatam apa ngaji paham? Dua-duanya. Itu juga masih kurang ya. Bismillah dah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin bihi sifati. Salawat Allah atas sayyidina Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Sallallahu sejahtera amin bihi sifati. Dan Allah itu percaya saya. Billahi wahdah. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sama dengan kemudian perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Salawat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Innallaha wa malaikatuhu. Innallaha wa malaikatuhu. Kini baca bahasa ini malaikatuhu. Saya baca tadi apa? Allah wa malaikatuhu. Enggak salah lah. Jadi innallaha yusolli wa malaikatuhu yusholluna. Innallaha yusolli. Mufrad ya, innallaha yusolli. Dia bikin mubtada itu dah, wa malaikatuhu yusholluna. Tidak apa-apa. Nah, apa emangnya? Oke, bikin lihat satu salah jalan lain. Tafsir apa itu? Futuhatul Ilahiyah ada. Ada Futuhar Urbaniyah itu salah jalan lain. Wa quri'a itu biro'i bisa. Bisa innallaha malaikatuhu bisa. Kenapa? Karena jangan digabung Allah sama malaikat. Innallaha malaikatahu yusholluna, jadi Allah dan malaikat mereka berselawat. Itu kayaknya kurang pas lah. Allah ya Allah, malaikat dan malaikat itu jangan digabung sama apa namanya, pada Allah dan Rasul juga itu jangan. Ya di sana ada ini topiknya hadis itu. Salasun man kunna wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma habba ilayhi mimma siwahuma ya. Itu kan nyampur tuh. Maswa siwallah siwa ayyakuna rasul Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul harus lebih daripada cinta sama bini itu dan lain-lainnya dunia ya. Itu bergabung. Nah. Kemudian kalau menggabung ada lagi hadis bi'sal khotib anta ya, seglek-glek khotib ente apa menggabungkan Allah dengan Rasul.
wa may ya'sihima faqad ghawa, ya. Siapa yang menentang keduanya faqad ghawa. Jadi dalam khutbah satu ketika Rasul dengar bahwa orang berkhutbah wa may ya'sihima faqad ghawa. Siapa yang menentang Allah dan Rasul maka dia itu zalim. Kata Nabi, bisal khotib anta, sejelek-jelek khotib ente menggabungkan Allah dengan Rasul. Tapi kalau kita lihat hadis salasun man kunna wajala halawat iman, yakun Allah Rasul ahabba ilaihi masih itu digabung. Nah, itu dijelaskan dalam hadis itu dilihat sikol namanya, dilihat sikol. Sikol maksudnya ngomongnya ini perlu waktu apa enggak? Ya kalau perlu waktu ya digabung aja, kalau nggak perlu waktu bisa ya, itu balik lagi tadi nanti ada ijazah dari kita. Ulang kata-kata bisa khotib anda itu bukan berarti nggak ada, kita temui Allah dan Rasul juga dominnya disatuin ya, bukan berarti mutlak nggak boleh. Jadi sarannya bisa kita baca di sumber saran juga ada. Jadi itu masih kiro asalna. Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Inna Allaha artinya yusolli. Maksudnya Inna Allaha yusolli wa malaikatuhu yusalluna. Ini saya masih di Bekasi dulu, blok sono no, sono ujung Malang, ujung Harapan. Itu udah diributin. Kalau orang baca Inna Allah wa malaikatuhu itu diributin, kan yang diributin yang geblok. Makanya jangan sampai kita dikata geblok amat. Jadi saya, iya. Padahal yang lain-lain udah kita tahu, ilmu mengenai itu mereka tahu ya. Tapi ngapa dikata geblok orang cuma nggak tahu begitu juga. Inna Allah wa malaikatuhu, jangan disalahin dulu, jangan disalahin. Mungkin dia lagi ngelasimin ilmunya, karena ngingetin apa yang dia dapat ya. Allah wa malaikatuhu, nanti ente yang mana jadi Bilal baca itu di masjid. Inna Allah wa malaikatuhu ada Nabi. Nyorek benar. Masih tahu itu boleh, tapi kiroannya masih sama. Inna Allah wa malaikatuhu. Tubuhnya lain ya. Ngopinya kurang jauh loh. Kata mobil enggak, ngopinya kurang jauh. Nyalain aja ya. Lalu ini namanya karir. Notes. Ini penuh dengan catatan-catatan. Catatan yang antara lain yang anak nggak bisa. Bisa catat begitu. Itu kan al ilmu bisudur, la bisutur. Kalau masih di sini bukan ilmu. Tapi al ilmu qaidun wal kitabatu saidun. Ilmu itu kesit, kalau nggak dicancang nabur lepas. Ya. Mengapa sholawat itu pakai ada embel-embel Ibrahim? Di Misbahul Ulum udah jawabannya itu, udah lihat dong, liwat-liwatin ya. Misbahul Ulum udah ada jawabannya. Mengapa sholawat kama sholeta ala Ibrahim? Mana bagus, mana afdal Nabi sama Ibrahim, Nabi Muhammad Ibrahim? Mengapa seperti Ibrahim? Kalau Ibrahim seperti Nabi Muhammad itu pas ya, pas ya. Tapi kalau Nabi Muhammad seperti Ibrahim, kayaknya gedean jalan. Kalau Mukri kayak Kiai, itu kayak Mukri. Kayak
tahu yang jatuh apanya. Untuk ikhlasnya kita. Nah, ini namanya tasbih maklub ya. Tasbih maklub. Balik itunya Abdul Khalqi adalah itlaqi nabi. Nah, Abdul Maklub itu nabi kita lah. Menurut itlaq. Nabi kita. Cuma memang ada persamaan. Ada persamaan. Persamaannya apa? Kalau Nabi Muhammad bapak kasih sayang, abal millah war rahmah, abal raqqa war rahmah, abal raqqa war rahmah. Kalau Nabi Ibrahim abal millah, tapi millata Ibrahim, Muhammad kitina Nabi Ibrahim, millata Ibrahim. Itu berarti abal millah. Kalau Nabi Muhammad abal raqqa war rahmah, bapak kasih sayang. Ja'akum rasulun azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina abal apa? Raqqa war bapak kasih sayang. Maka ila rahmatan. Contohnya Bedui yang masuk ke masjid kencing kagak diomelin sama Nabi, tapi sahabat ngomel. Sahabat ngomel, pantas gak ngomel orang kencing di masjid? Pantas lah. Nabi nggak ngasih ngomel, pantas nggak? Pantas juga. Karena yang datang Bedui orang baru, Islamnya baru, masuk ke masjid udah diomelin. Islam begini nih, keluar aja dari Islam itu lebih parah daripada nyuci kencing. Bisa ada dua bahaya, memang kencing masjid nggak boleh, tapi lebih nggak boleh lagi kalau keluar dari Islam. Kesian, Nabi kesian tuh keluar Islam, nanti keluar dari Islam juga, kesian. Jadi ada dua bahaya, ambil yang baik dengan, ya itulah cuci. Ya siram aja karena masjidnya belum ada keramik dan dulu ya, siram aja kerikil. Dalam najisnya udah atasnya kan suci. Kayak dia abal raqqa orang salah satu contoh. Tapi kalau di masjid ini pesantren ada yang kencing, sepak. Jangan dalina ada. Kagak pas lah nama Bedui, lo Bedui kan. Belajar puluhan tahun ya, kencing di masjid, jangan lihat ke sono. Hadis juga sih, kan nggak pas. Ya, apa? Kabar raqqa. Ya. Kemudian ada lagi persamaannya karena Nabi Muhammad munadi lil iman ya, munadi lil iman. Sedangkan Nabi Ibrahim munadi syariah. Khususan bil manasik itu dijawab. Jadi kalau Nabi Muhammad sami'na munadiyan lil munadiyan lil iman, munadi juga nabi lil iman, kemudian ada nabi kepada syariah. Mana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Seterusnya itu kan asbabul nurun, nama an-nida itu makhudun min qauli ta'ala muqtabasun min qauli ta'ala rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Mungkin yang baru-baru ini yang nggak ngerti ya, ada yang belum tahu ya. Itu ada yang pernah nanya lebaran sama saya, kenapa namanya an-nida? Jadi berhala, belum dengar ya. Itu asbabul nurunnya apa? Karena Pak pesantren bahagia dulu, semua tahu ya, semua tahu nih pesantren bahagia di mana dia? Almarhum Nabi Abdul Rahman, Nabi Ali, Nabi Muhammad Muhammad itu.
partainya Kiai Nur Ali Masumi. Lama-lama murid habis karena dibawa partai jadi sampai dijual lama. Jadi saya mau jadi apa? Buktinya An-Nidaul Islami ya. Katanya apa kayak ngaji sini saya gitu. Dia ada mau ketiga mau Golkar PDIP ngaji. Di Islam. Nah, sembilan dan Nabi lima. Kalau Nabi Ibrahim mengundang syariah, khusus syariah haji. Dari mana sih? Nah, itu ada persamaan. Kemudian alasan selanjutnya kata Nabi, anak dakwatu abina Ibrahim. Saya ini keberadaannya adalah berkat dari doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Jadi Nabi Ibrahim berdoa supaya anak-anak cucunya itu apa? Menjadi rasul sampai kepada Nabi Muhammad menjadi rasul. Muhammad sisanya sampai ke Ismail. Ini ajaran pelajaran bahwa kita nggak boleh lupa sama yang menjadi sebab adanya kita, yaitulah ibu bapak. Jangan lupa yang menjadi sebab kita punya ilmu, yaitulah guru kita. Satu lagi ya, bapak kita ada 3. Mertua, bapak mertua itu istilah bapak ya. Ini yang tadi ini ya bukan kata-kata 3 itu bukan batasan, kata-kata gue juga bukan batasan. Jangan lupa yang menjadi sebab adanya kita, yaitulah ibu bapak. Jangan lupa yang menjadi sebab kita punya ilmu, yaitulah guru kita. Ya nambahin aja nggak apa-apa, nambahin. Jangan lupa yang menjadi sebab kita enak. Iya. Disimpul dengan jas merah, gitu ya. Jangan lupa mas ya. Guru lupa ya. Kalau guru lupa sama murid pantas. Kalau murid pantas nggak? Orang Syekhuna karena ijazah dia bilang apa? Tentang tanah yang koya min du'ain fil khala wal jalwah, jangan lupa. Doain fil khala wal jalwah di tempat orang banyak maupun sendiri. Itu alasan kenapa kama sholeta ala Sayyidina Ibrahim. Kemudian ada lagi yang 4 ya. Alasannya karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Supaya namanya diabadikan di umat-umat yang belakangan. Sampai sekarang ya selawat ya. Selawat yang paling afdal adalah selawatul Ibrahimiyah. Maksudnya ta'ala itu bisa disusul di tafsir Marah Labid, tafsir Nawawi. Omongan saya yang jelas belum sempurna ya, tapi poinnya seperti itu. Ya, bisa dilihat juga di Misbahus Sholat, di bab sholat yang ada Allahumma kama sholaita itu, Allahumma sholat. Sholat. Pujian, nah yang ketiga pujian, memuji. Jadi alhamdulillah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Alhamdulillah wajib, alhamdulillah wajib ketika sholat. Alhamdulillah sunnah ya, misalnya habis makan diminum, alhamdulillah. Alhamdulillah makruh, yaitulah seperti mau melihat farji, alhamdulillah. Itu kan melihat ke masjid ya pergi sendiri, kan hukumnya makruh.
atau haji istri boleh lihat nggak? Melihat haji istri boleh nggak? Hukumnya apa? Makruh. Yang bilang siapa yang sering lihat haji itu mewariskan lamur. Jangan-jangan yang gurunya. Kurang vitamin bisa. Vitamin ya. Itu juga yang ada di Sarah Matan Zubat Ibnu Ruslan Baitul Bayan mau somat siapa yang lihat pasti mewariskan Thomas ya. Mewariskan mata Rabu nih itu agak bener hadisnya. Bener, yang bener mah yang istimta sama istri boleh, senang-senang sama istri boleh, termasuk melihat itu gitu. Jangan buru-buru haramin. Karena ada hadisnya bang, kamu begitu. Hadisnya harus periksa dulu tuh kalau benar mau dulu. Cocok kan? Iya. Ulang berebut ulang. Ya apa lah. Alhamdulillah mubah ya bisa mindahin naik ke sama kemarin. Jadi habis nolong, habis muri nggak ketahuan. Alhamdulillah nggak ketahuan. Alhamdulillah nggak tahu ambil. Begitu kan Bismillah. Bismillah juga bisa jadi wajib. Ya, disampaikan wajib sama katanya itu wajib. Bismillah jadi bisa jadi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim meminum ya. Bismillah bisa jadi apa makruh ya melihat wajib pakai Bismillah ya. Bismillah jadi mubah mindahin barang ke tempat lain. Bismillah yang haram meminum arak Bismillah. Sama hukumnya. Ini Pak Zakir Baina Zikro itu semua kan ada di kita salah di Bajuri ada itu kitabnya apa Bajuri sama Topori udah diliwatin kan Mata kodama. Kodama kamu siapa apa sih mana yang terlupa Bandung setelah basmalah hamdalah sholawat maka ini adalah kitab namanya Al-Kasfu wa Tadbir fi Gurul Khalqi Ajmain. Ini kesalahan ngumumin juga emang udah kesalahan ngumumin di mana-mana. Karena ini kitab saya baca di rumah dinas gubernur. Ngaji kan kayak kemo rumah Habib. Ya dari apaan enggak? Pinteran dia sama gua. Udah ini aja kan. Saya aja umumin. Padahal udah beberapa kali baca. Dan ini pengajian sambil mentari. Yang ngumumin itu ya sekretaris majelis ulama TKI. Salah bang, apa? Al-Kaswat tapi di Gurul Khalqi Ajmain. Bacanya itu sambil mentalin yang apernya kan itu ya. Memang ada tapi di sini baca di pinggirnya. Ini kitab namanya Al-Kaswat tapi di Gurul Khalqi Ajmain. Manusia semua tertipu. Ya termasuk yang ngomong dong ya semua. Manusia semua tertipu. Illa man asamahullah. Kalau dijaga Allah yang tertipu. Adapun yang tertipu itu nanti ada ulama, ada ubad, ada arbabul amal orang kaya, ada yang lain-lainnya. Nanti insya Allah ini baru masuk Kak. Sampai Bapak Andu hilang nanti insya Allah. Iklam anal pokok ismania yang mau nerusin siapa juga boleh ini baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Syekh matabu bainana wa ma'asiyati wa ma'afina tuban bainana jannah maliki man tuqul bihi alaina masyarakat dunya adana bi asma'ina wa sa'ina wa quwwatina ma ahyaytana wa'ala du'atina inna asabana ala man tabi'na wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar minna wa la minna wa tasabbiq alaina bi dhunubina wa la Minna